Ada nggak dari kalian itu yang susah ngatur waktu? Sehingga kayak aku udah ngeluarin banyak waktu tapi kok hasilnya nggak maksimal ya. Nah mungkin saya bisa memberikan tips seperti apa yang saya lakukan sehingga waktu kita itu bisa produktif dan maksimal dan tentu saja Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam kehidupan Anda. Simak video ini sampai selesai. Hai, jumpa lagi bersama saya Yayang Sundawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di channel ini ada banyak video, ada 500 lebih video yang sudah saya upload mengenai pengembangan diri secara bisnis, finansial maupun spiritual. Dan silakan tuliskan doa terbaik Anda di komentar. Ya, silakan tuliskan doa terbaik di komentar biar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya doanya akan cepat terwujud. Dan silakan Anda bisa masuk ke link Telegram official Yayang Sundawa di bawah linknya. Dan Anda akan bisa mendapatkan update info dari saya dan kita bisa berkomunikasi dengan gratis. Saya tunggu Anda di dalam. Berbicara tentang waktu, mungkin ini sedikit complicated atau sedikit rumit, gitu ya. Nah, saya ingin Anda mempunyai sebuah gambaran. Kita ini kan punya waktu yang sama. Saya dan Anda itu punya waktu yang sama, yaitu berapa? 24 jam. Tetapi kenapa? Ada beberapa orang yang bisa maksimal dalam hidupnya. Ada orang yang bisa penghasilannya besar, ada yang orang yang penghasilannya standar-standar aja. Terus hidupnya kok ada yang lebih mapan dan ada yang hidupnya itu biasa-biasa aja. Kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaannya itu adalah salah satunya ada di video ini. Jawabannya adalah bagaimana mereka mengelola waktu mereka. Teman-teman tahu nggak bahwa ada yang lebih berharga dari uang? Biasanya kan ada pepatah mengatakan begitu. Ada sih yang lebih berharga daripada uang, yaitu waktu. Nah, bagaimana memaksimalkan waktu Anda sehingga Anda bisa lebih produktif dan Anda bisa memiliki kehidupan masa depan yang lebih cerah? Saya akan sharing bagaimana tips saya mengatur waktu saya sehingga saya bisa produktif dan bisa menghasilkan uang lebih banyak tentunya. Langsung to point, jika kita hitung sebenarnya waktu produktif kita itu dari 24 jam. Kita bilang mungkin 8 jam untuk tidur gitu ya. Untuk yang tidur standar itu 8 jam. Mungkin ada yang 10 jam mungkin ya. Mungkin ada yang 6 jam untuk tidur. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung waktu produktif kita itu kita ada 16 jam. Nah, 16 jam ini yang perlu kita bagi-bagi. Ada yang untuk kita bekerja, untuk mempelajari hal yang baru, lalu untuk ibadah juga ya. Mungkin untuk jalan-jalan atau refreshing otak dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi kita nanti akan membagi 16 jam ini karena yang 8 jam ini valid ya, valid kita butuh tidur dan jika tidur kita cukup maka pikiran kita ini bisa encer. Jika kurang tidur maka ya Anda tahu sendirilah kita akan agak blank gitu kalau kita kurang tidur. Setuju ya? Awal mulanya kita harus punya mindset itu begini nih. Mindsetnya adalah waktu itu nggak bisa kita ulang. Pernah nggak? Saya ingin Anda coba merenung sejenak akan kata-kata saya seperti ini. Anda ingat nggak waktu dulu masih SD ya, Anda masih SD terus Anda itu jalan-jalan, Anda beli pentol, Anda beli makanan apa jajanan-jajanan waktu SD, terus Anda itu lari-larian sama teman Anda, terus Anda itu main bareng gitu ya. Itu waktu SD. Dan sekarang, oke, sudah bisa mengingat ya. Ingat, coba ingat memori itu. Kembalikan memori Anda ke waktu dulu. Sudah? Nah, jika sudah, sekarang lihatlah diri Anda yang sekarang yang jadi gede, jadi tua. Mungkin Anda ada brewoknya, ada brengosnya mungkin ya. Terus Anda sudah ada keriput mungkin di mata sini atau di dahi Anda sudah ada keriput. Mungkin Anda lihat tangan Anda nih, tangan Anda sudah mulai keriput dan sebagainya. Kok rasanya cepet banget ya? Kok rasanya kok kayak kemarin kita seperti itu? Mungkin kayak kemarin kita masih SD, kayak kemarin kita masih SMP, kayak kemarin kita masih SMA gitu. Nah, begitu cepatnya waktu. Jadi waktu ini sangat-sangat bernilai dan itu nggak bisa keulang kembali. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung
dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Nah, kalau Anda tidak memaksimalkan waktu Anda ya, ketika Anda nanti usianya 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin 70 tahun, dan Anda pun juga akan merasa waktu itu kok cepet banget ya. Nah, kan sayang nih kalau misalkan kita nggak maksimalkan. Jadi ini mindset pertama dulu yang harus Anda tanamkan di pikiran Anda bahwa waktu itu nggak bisa kembali. So, let's go. Kita akan memaksimalkan. Yang saya lakukan hampir setiap hari, mungkin setiap malam ya, saya tuh selalu menuliskan goal-goal saya. Jadi saya tuh menuliskan goal-goal saya bagaimana saya ke depan. Bagaimana tentang kehidupan saya, bagaimana apa yang ingin saya capai dalam tempo pendek gitu. Jadi saya memang ada goal panjang dan saya juga punya ada goal pendek. Seperti apa sih goalnya saya nanti bulan Maret 2022. Jadi ketika saya bikin video ini Desember 2021, saya sudah setting goal untuk Maret 2022, Maret April 2022. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan dan sebagainya. Jadi itu goal itu penting. Kalau Anda hidup tidak punya goal, tidak punya tujuan, entah itu jangka panjang atau jangka pendek, maka serasa hidup ini tuh nggak ada arahnya, bingung kita mau arah kemana. Nah, jadi Anda harus punya goal dulu ya. Itulah yang saya lakukan. Dan saya kegiatannya memang banyak di rumah ya, tapi ini nggak bisa berlaku untuk semua teman-teman walaupun bekerja di luar, bekerja di kantor, bekerja di lapangan, so no problem ya. Saya memang kerjakan secara maksimal apa yang saya bisa lakukan. Jadi ketika saya bekerja ya, saya mendistract apapun, saya berusaha fokus. Jadi mungkin nih biasanya teman-teman kalau pas lagi kerja itu sambil dibarengi dengan Anda mungkin lihat Instagram, Anda mungkin lihat HP dan sebagainya. Kalau saya biasanya memberikan waktu break time. Jadi oke lah, saya harus selesaikan ini dulu, baru saya sentuh Instagram, baru saya sentuh TikTok, baru saya sentuh YouTube, kayak gitu ya. Jadi saya selalu mencoba untuk menyelesaikan satu misi kerjaan saya. Entah hari ini saya mau ngitung anggaran misalkan, saya mau ngitung anggaran bisnis saya. Saya lagi ngitung nih, saya lagi fokus. Maka saya tutup semua YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Notif apapun kadang saya nggak bales gitu ya. Karena saya ingin fokus menyelesaikan ini. Nah, pikiran manusia itu sebenarnya nggak bisa kita campur-campur multifungsi. Manusia itu adalah makhluk yang pinter, oke, pikiran kita ini. Cuman, ketika kita fokus di satu hal, mengerjakan sesuatu itu fokus, maka dia akan lebih maksimal dan lebih cepat selesai. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Bukankah itu yang kita inginkan? Segera pekerjaan, semua pekerjaan cepat selesai. Setelah itu kita tinggal happy-happy aja, ya, gitu. Nah, jadi saya memberi reward untuk diri Anda sendiri. Misalkan, oke, saya kepengen main game. Kebetulan saya ada suatu game yang saya senang di HP saya ini. Tapi saya bukan gamers ya, saya bukan gamers sejati. Cuman kalau main itu tuh rasanya kayak saya kadang lupa waktu gitu loh. Nah, oleh karena itu saya memberi reward diri saya. Oke, saya akan main game. Tapi setelah saya menyelesaikan ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman pun juga mestinya begitu nih. Ada pekerjaan apa, diselesaikan dulu sampai maksimal, ya, fokus dulu, hindari dulu yang lain. Oke, itu tips dari saya yang saya lakukan. Nah, selain saya fokus bekerja, tentunya kita pun harus mengupgrade diri kita atau pikiran kita. Nah, jadi saya pun juga suka menonton video-video YouTube atau artikel apa saya baca, ya, karena kan koran sudah nggak terlalu musim ya, sekarang agak susah kan, nggak kayak dulu ya. Kayak dulu itu penjual-penjual koran kan biasa lewat di depan rumah, sekarang udah nggak ada. Jadi bisanya ya lihat artikel, detik.com, terus yang lain, berita-berita, televisi. Saya nggak pernah nyetel televisi, saya nggak tahu, saya sudah lama sekali, saya nggak, mungkin sejak 10 tahun yang lalu ya, saya sudah nggak sering nonton TV, ya, sudah nggak pernah bahkan, mungkin nonton TV untuk nyetel kartun untuk anak saya, gitu aja, ya. Jadi saya nggak pernah nonton TV, karena saya rasa TV itu agak kurang maksimal mendapatkan informasi yang saya ingin dapatkan. Maka saya setel YouTube untuk mengembangkan diri. Dan biasanya kalau saya udah nonton YouTube gitu, ya, saya cari mana yang kira-kira bisa saya ambil ilmunya, ada yang berfungsi untuk masa depan saya gitu ya. Saya biasanya itu nonton sampai sejam, 2 jam, bahkan 3 jam. Maka saya tetap punya waktu untuk mengimprove diri saya. Entah itu baca buku, kebetulan saya itu hobi beli buku ya, hobi beli buku. Cuman bacanya kan kadang nggak langsung tuntas gitu ya. Jadi pelan-pelan saya baca, ya, entah mungkin 10 lembar, 15 lembar, pokoknya saya baca.
ya agar menambah input di kepala saya. Jadi dengan saya tetap bekerja, tetap saya bisnis, ya saya tetap baca buku, dan saya tetap hiburan, saya juga menghibur diri saya sendiri. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, Mas berarti Mas nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah traveling dan sebagainya. Saya akan jawab di setelah ini. Nah, saya rasa traveling itu penting banget ya. Traveling itu banget. Saya adalah orang yang seneng traveling. Sebenarnya kan seperti itu. Cuman ketika saya lagi sibuk gitu ya, saya memang ya mungkin istri saya kadang bilang, "Pah, kita nggak traveling gini-gini." Kadang saya bilang, "Wah, ini masih ada urusan yang harus diselesaikan." Gitu. Saya jadi ada hitungan yang harus saya selesaikan, ada progres apa yang harus saya selesaikan. Saya bilang kepada istri saya biasanya sih gini saya, ya udah mah ini mama berangkat dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang saya sendiri, kenapa kalau saya sendiri itu lebih suka traveling, dan lebih suka traveling ketika di travelingnya itu nggak mikir kerjaan gitu. Karena kalau saya traveling sambil mikir kerjaan itu kayak nggak maksimal aja travelingnya, itu kalau saya ya, kalau saya. Cuman ini penting banget traveling itu, saya bilang penting, refreshing lah, kita ke pantai atau ke naik gunung, ke lihat pemandangan di atas gunung, kita pergi ke kafe yang ada di dekat sawah, lihat ijo-ijo, itu penting, menurut saya penting. Cuman waktunya ini yang harus benar-benar dikondisikan. Nah, untuk minggu ya, minggu biasanya memang saya family time ya, minggu saya family time, dan disitulah saya biasanya traveling dan sebagainya. Saya tetap punya hari libur, walaupun sebenarnya kebiasaan saya memang banyak di rumahnya ya, karena saya online bisnis, tapi tetap. Jadi kalau minggu itu para karyawan kan, para staff saya itu kan libur. Biasanya kan rumahnya sepi ini. Kan kebanyakan orang teman-teman kan kerjanya di rumah nih. Di rumah saya, maksudnya teman-teman kan kumpul di rumah saya. Jadi saya itu bilangnya saya biasanya menganggarkan waktu untuk traveling itu hari Minggu. Karena kalau saya traveling biasanya saya berangkat pagi, pulangnya bisa malam gitu ya. Kalau traveling sama keluarga. Nah, jadi tetap ini harus imbang ya, imbang. Ketika kerja fokus, maksimal kerja, fokus ya. Ketika kerja fokus, udah apapun gangguan-gangguan yang ada tetap Anda harus belajar fokus. Terus jangan lupa spend waktu untuk tetap belajar hal yang baru, karena ini penting. Kalau Anda tidak belajar hal yang baru, tidak mempelajari input-input di kepala Anda, di pikiran Anda hal yang baru, maka Anda akan stuck di situ. Zaman berubah, dunia berubah cepat. Kalau Anda tidak berubah, Anda akan terlindas oleh zaman ya. Yang ketiga, luangkan waktu tetap untuk istirahat. Jadi Anda harus punya tidur waktu yang cukup, karena ini penting. Gitu ya, minimal 6 jam lah dalam sehari, minimal. Ya, minimal 6 jam. Kalau bisa 8 jam lebih bagus, karena ketika kita tidur, kita itu recover diri kita. Ya. Jadi itu tadi tips dari saya, dan ini penting ya, perbanyak minum air putih. Karena kalau air putihnya banyak, itu asupan oksigen di kepala Anda itu lebih banyak, dan Anda akan bisa lebih rileks dan lebih encer pikirannya kalau Anda perbanyak minum air putih. Oke? Oh ya, kalau olahraga ya tergantung Anda. Anda bisa luangkan 10 menit, 30 menit setiap hari untuk olahraga. Dan biasanya tuh enak itu bangun tidur itu olahraga. Bangun tidur, minum air putih dulu, habis itu ibadah dulu, habis itu olahraga, itu enak. Kalau ada disiplin itu, bikin habit itu setiap hari, itu keren gitu ya. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat dan membuat diri Anda menjadi lebih produktif, dan selalu upgrade diri Anda, karena saya bilang upgrade ini penting sekali untuk upgrade diri. Oke, semoga bermanfaat video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Salam laris manis.